teman-teman, perkenalkan namaku Divani Azara Putri dengan NIM 5520210004 dengan tugas mata kuliah perpajakan Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama yaitu ada pajak pusat. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pajak penghasilan PPH, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang keempat ada pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan perhutanan dan pertambangan atau PBBP3, yang terakhir ada bea materai. Yang pertama yaitu PPH. PPH pasal 21 atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di sini ada tata cara penghitungan PPH pasal 21. Yang pertama, pegawai tetap, penghasilan di akhir masa kerja, pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas, bukan pegawai, serta kegiatan penerima lain dan penerima penerima atas beban APBN atau APBD. Di sini ada pajak penghasilan pasal 21. Yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 untuk menghitung PKP dengan penghasilan neto dikurangi PTKP dan penghitungan penghasilan neto dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenakan untuk UU PPH. Ini ada tarif pajak pasal 17 dan ada penghitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, di sini ada contoh soal. Tahun 2019, Danang karyawan PT Armada menikah, 2 anak, ibu tidak bekerja dengan gaji sebulan 15 juta dan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 500.000. PT Armada membayar premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian sebesar 600.000 dan membayar iuran jaminan hari tua 400.000. Hitunglah PPH 21. Gaji pokoknya 15 juta, kemudian premi JKK-nya 600.000. Penghasilan bruto per bulannya yaitu gaji ditambah premi yaitu 15.600.000. Kemudian untuk pengurangnya ada biaya jabatan maksnya sebesar 500.000 dan iuran pensiunnya 500.000 sebesar 1 juta. Kemudian 15 juta dikurangi 1 juta yaitu 14.600.000 menghasilkan penghasilan neto per bulan. Untuk penghasilan neto setahunnya dikalikan 12 jadinya 175.200. Nah, untuk WP sendiri 54 juta, status kawin 4,5 juta, dan tanggungan 13.500.000. Kenapa bisa 3? Karena dia memiliki 2 anak dan 1 ibu yang tidak bekerja, jadi 1 ibu itu termasuk tanggungan. Untuk PTKP-nya 54 ditambah 4,5 ditambah 13,5 yaitu 72 juta. Kemudian PKP-nya penghasilan neto dikurangi PTKP menghasilkan ini. Kemudian untuk PPH 21-nya dikalikan lapisan pertama dulu yaitu 5%, kemudian dikalikan lapisan kedua yaitu 15%. Total PPH setahunnya ada 10 juta sekian dan per bulannya tinggal 10 juta sekian ini dibagikan 12. Di sini ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dikenakan hanya terhadap pertambahan nilai saja. Pertambahan nilai tercipta karena menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa di mana membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tindakan produksi. Setiap faktor produksi tersebut menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajak. Di sini ada 2 pajak, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar pengusaha kena pajak karena perolehan barang. Jadi masukan itu misalkan kayak
KFC itu dia melakukan pembelian bahan-bahan baku, itu akan terkena pajak masukan. Kemudian pajak keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor dan impor. Jadi misalnya perusahaan KFC akan menjual ayam KFC-nya dan pembeli akan terkena pajak PPN, itu merupakan pajak keluaran. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pungutan pelengkap atas pengenaan PPN karena pengenaan PPNBM sifat pungutannya adalah 1 kali pada sumber atas pembeli barang yang termasuk barang-barang mewah. Jadi PPNBM ini untuk barang-barang mewah dan sangat besar sekali tarifnya karena dikalikan langsung dengan tarif pajaknya. Nah, untuk golongan-golongannya bisa dilihat dari internet karena sangat banyak sekali golongan-golongannya. Untuk cara menghitungnya, dasar pengenaan pajak langsung dikali tarif pajak. Di sini ada contoh, PTX membeli barang kena pajak yang tergolong mewah dengan harga penyerahannya 130 juta. Jika diketahui bahwa barang mewah yang dimasukkan di atas tergolong tarif PPNBM 20%, berapa jumlah seluruhnya yang harus dibayar oleh PTX? PPNBM-nya yaitu 130 juta dikalikan 20%. Ini kan langsung dikalikan, jadi hasilnya 26 juta. Di sini ada pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBBP 3. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya kepemilikan hak, penguasaan, atau perolehan manfaat atas suatu bumi atau bangunan. Secara garis besar terdapat 5 sektor PBB yang terdiri dari sektor perkotaan, pedesaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB P3 adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Di sini ada rumus dari PBB P3. Kemudian ada bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Pihak yang terutang. Yang pertama ada apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Apabila dokumennya dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materainya akan ditanggung oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Kemudian yang ketiga, dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materainya terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Kemudian bea materai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Nah, nilai bea materai terutang dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Tidak terlalu besar ya dibandingkan yang tadi. Di sini ada tata cara pelunasan bea materai. Yang pertama lewat materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian bisa juga melewati surat setoran pajak, misalnya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar. Sehingga itu kan pakainya nggak mungkin pakai materai, jadi pakainya surat setoran pajak. Kemudian yang selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini ciri-ciri pajak daerah ada berasal dari pajak asli atau daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Kemudian pajak daerah juga dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Di sini pajak provinsi. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Di sini bagi kepemilikan kendaraan motor pertama 2%, untuk kendaraan keduanya 2,5%, dan kendaraan-kendaraan selanjutnya akan kena 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, maka tarif pajaknya 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat atau daerah, yaitu 0,50%, dan untuk kepemilikan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB.
Nah, untuk tarifnya, untuk penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan-jalan umum, penyerahan pertamanya sebesar 0,75% dan penyerahan keduanya 0,075%. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Ini tarif pajaknya 5%. Untuk tarif pajak bahan bakarnya, misalkan terjadi kenaikan harga minyak dunia 130%, maka asumsi harga minyak dunia ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Nah, di sini dasar pengenaan pajaknya itu melewati airnya, misalnya yang pertama dari sumber air, terus lokasi zona, dari tujuan pengambilan, volume air, kualitas air, dan yang terakhir itu dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Yang terakhir yaitu pajak rokok yang paling umum. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi, objek pajak dan pajak rokok ada jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutuk, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersama dengan pembelian pita cukai. Tarif pajak rokoknya sebesar 10% dari cukai rokok. Nah, di sini ada pajak kabupaten atau kota. Di sini ada 11 poin yang saya tulis tentang pajak kabupaten dan kota. Yang pertama ada pajak hotel sebesar 10%. Yang kedua ada pajak restoran yang diambil dari pelayanan restoran sebesar 10%. Yang ketiga ada pajak hiburan, yaitu yang dari penyelenggaraan hiburan. Itu kisaran tarifnya sebesar 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Kemudian ada pajak reklame sebesar 25%, dan ada pajak penerangan jalan, ini dari misalnya yang disediakan oleh PLN dan dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%, kemudian yang digunakan atau dikonsumsi selain dari maksud poin pertama sebesar 2,4%, dan yang terakhir yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dan untuk batuan sebesar 20%. Untuk pajak parkir ini sebesar 20%. Itu maksudnya pajak parkir yang dipungut atas pembuatan tempat parkir bukan yang ada di badan-badan jalan. Nah, itu sendiri ada ketentuannya, yaitu kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 roda 4 atau 20 kendaraan roda 2. Yang ke-9 ada pajak sarang burung walet sebesar 10%. Yang ke-10 ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Untuk yang kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%, lebih dari 1 miliar 0,2%, dan untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan sebesar 50%, sangat besar-besar sekali. Kemudian yang terakhir ada pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%. Nah, oke. Udah selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi.